Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai evaluasi pembelajaran yang dimana meliputi tujuan, prinsip-prinsip, dan juga fungsi dari evaluasi pembelajaran. Nah, dapat kita ketahui bahwa evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran dan juga serta memberikan umpan balik untuk meningkatkan efektivitas suatu proses pembelajaran. Nah, adapun tujuan dari evaluasi pembelajaran yaitu untuk mengukur sejauh mana siswa itu telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh guru atau seorang pendidik, dan juga mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di masa yang akan datang atau di masa depan. Dan dengan adanya juga evaluasi pembelajaran ini, kita dapat mengetahui atau menilai sejauh mana kemampuan dan juga karakteristik peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Nah, di sini ada 8 prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang mana pertama yaitu objektivitas, keterukuran, keterandalan, keterhubungan dengan tujuan pembelajaran, ketergunaan, keadilan, transparansi, dan juga kontinuitas. Nah, yang dimaksud dengan objektivitas adalah evaluasi haruslah dilakukan secara objektif, menghindari bias personal atau preferensi subjektif. Nah, yang dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, objektivitas itu merupakan sikap jujur, tidak dipengaruhi terhadap pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan keobjektifan. Lanjutnya yaitu keterukuran, yang dimana tujuan pembelajaran haruslah dapat diukur dengan jelas sehingga evaluasi dapat dilakukan secara akurat. Nah, selanjutnya keterandalan, yang dimana evaluasi ini harus konsisten dan dapat diandalkan, memberikan hasil yang serupa jika dilakukan oleh penilaian yang berbeda pada situasi yang sama. Nah, selanjutnya itu keterhubungan dengan tujuan pembelajaran. Nah, evaluasi di sini harus relevan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sehingga dapat memberikan gambaran yang akurat tentang pencapaian siswa. Nah, selanjutnya ketergunaan. Hasil evaluasi haruslah itu berguna untuk mengambil satu keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran seperti perbaikan kurikulum, penyesuaian metode pengajaran, ataupun juga memberikan umpan balik kepada siswa atau peserta didik. Nah, selanjutnya keadilan. Evaluasi itu haruslah adil, karena memang evaluasi itu bersifat adil. Harus, karena memperlakukan semua siswa itu dengan cara yang sama tanpa diskriminasi atau prasangka. Nah, selanjutnya transparansi, di mana transparansi ini merupakan proses evaluasi dan kriteria penilaian yang dimana haruslah jelas dan transparan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk itu siswa maupun guru. Nah, yang terakhir yaitu kontinuitas. Nah, di sini evaluasi pembelajaran haruslah dilakukan secara berkelanjutan
dan terintegrasi dalam proses pembelajaran, bukan hanya sebagai kegiatan yang terpisah. Selanjutnya, yang terakhir yaitu mengenai fungsi dari evaluasi pembelajaran. Nah, di sini juga ada 8 fungsinya. Nah, yang pertama itu pengukuran pencapaian, kemudian umpan balik atau feedback, perbaikan pembelajaran, pemantauan proses pembelajaran, pengambilan keputusan, akuntabilitas, motivasi, pengembangan, dan juga profesional. Nah, yang dimaksud dengan pengukuran pencapaian yaitu evaluasi yang dimana membantu dalam mengukur sejauh mana siswa itu telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya umpan balik atau biasa disebut dengan feedback, di mana di sini itu memberikan informasi kepada siswa tentang kinerja mereka, membantu mereka memahami kekuatan dan kelemahan mereka serta cara untuk meningkatkan prestasi belajar. Selanjutnya, perbaikan pembelajaran. Di sini perbaikan pembelajaran itu memungkinkan guru untuk mengevaluasi efektivitas metode pengajaran dan materi pembelajaran yang digunakan, serta untuk melakukan penyesuaian agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Nah, selanjutnya pemantauan proses pembelajaran. Melalui evaluasi, guru itu dapat memantau kemajuan siswa selama proses pembelajaran berlangsung, dan juga mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian tambahan atau bantuan. Nah, selanjutnya pengambilan keputusan. Nah, di sini pengambilan keputusan dalam evaluasi memberikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan terkait dengan pembelajaran, seperti pengembangan kurikulum, pengaturan kelas, atau pemberian bantuan tambahan kepada siswa yang membutuhkannya. Nah, selanjutnya akuntabilitas. Di sini dapat membantu dalam menilai kualitas pendidikan secara keseluruhan, secara menyeluruh, baik itu guru, sekolah, maupun pihak-pihak terkait lainnya, serta memastikan bahwa standar yang telah ditetapkan itu telah terpenuhi. Selanjutnya, motivasi. Evaluasi yang memberikan umpan balik yang positif itu dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar lebih baik lagi, menjadi lebih giat lagi. Nah, yang terakhir yaitu pengembangan profesional. Di sini guru dapat menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan praktik pengajaran mereka sendiri melalui refleksi dan pengembangan profesional.